Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir berpotensi menggagalkan rencana kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka. Sedianya KBM tatap muka akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, yakni Juli mendatang. Namun dengan masih mengganasnya virus corona, terlebih adanya varian baru yang lebih berbahaya, hampir dipastikan KBM tatap muka urung dilaksanakan. Sinyalemen dibatalkannya kegiatan belajar mengajar atau KBM tatap muka disampaikan Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Purwakarta Ius Permana saat berkunjung ke kantor Cipta TV Rabu 23 Juni sore. Dikatakan Ius telah melihat kondisi dan fakta terbaru di lapangan soal adanya lonjakan COVID-19, hampir dipastikan KBM tatap muka di Purwakarta akan dibatalkan. Hampir dipastikan KBM tatap muka di Purwakarta akan dibatalkan. Dengan demikian Purwakarta akan kembali menerapkan belajar secara online atau daring. Ius yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Purwakarta ini menjelaskan, KBM tatap muka baru dilaksanakan ketika pandemi COVID-19 sudah melandai. Dengan kata lain, Ius tak berani memastikan berapa lama pembelajaran secara online akan dilaksanakan. Alhamdulillah sebelumnya memang KBM Purwakarta akan melaksanakan pembelajaran tatap muka ya di awal bulan Juli, tetapi karena sekarang ini ya perkembangan kenaikan COVID-19 di Purwakarta yang terkonsentrasi di luar ekspektasi sangat tinggi gitu ya, sehingga Ibu Bupati memutuskan untuk diundur ya, jadi Diundur, tidak ya? dibatalkan karena memang sekarang itu per hari ini sudah terkonfirmasi hampir 7.500 dan yang aktif itu ada 1.061. Banyak sekali ya Pak ya. Yang meninggal dunia sudah di angka 290, di angka 3,8%. Zona terkonfirmasi ya itu kita alhamdulillah belum ke zona merah. Belum ke zona merah ya. Kita masih zona orange ya, bahkan untuk yang hasil PPKM itu untuk 17 kecamatan Purwakarta malah 15 kita katakanlah kuning, yang 2 kecamatan hijau. Yang hijau mungkin tinggal kecamatan Sukasari. Ya, kecamatan Sukasari ya Pak ya. Mungkin nanti bolehlah kalaupun ada kebijakan khusus untuk Sukasari bisa dibuka, tapi nanti yang memutuskan adalah Ibu Bupati. Kalau di luar kecamatan Kabupaten Purwakarta kita terus ya fokus, ya, tidak sedikit pun lengah untuk tetap mempertahankan protokol kesehatan. Yang 5M itu. Bahkan sekarang tiap malam itu giat-giat kita untuk katakanlah membatasi kerumunan. Nah, untuk KBM tadi saya bilang ketika Purwakarta katakanlah melandai waktu itu ya sebelum Idul Fitri gitu ya, atau sebelum kemarin ya. Kan rencananya tanggal bulan Juli ini ya Pak ya kita terapkan itu Pak ya. Ibu Bupati akan memutuskan bahwa itu akan dibatalkan dan akan diundur sampai nanti kelihatan COVID-19 yang aktif ini sudah melandai, benar-benar melandai gitu. Sukasari, mungkin di Sukasari nanti bisa kita melaksanakan di situ. Melaksanakan KBM tatap muka itu ya. Kita sudah melakukan simulasi ya, bahkan di kota juga sudah melakukan simulasi. Kemudian berdasarkan aturan dari Permen Pendidikan bahwa pembelajaran itu 1 minggu boleh dilaksanakan hanya dua kali, 2 hari, dan masing-masing sehari paling lama cuma 2 jam. Mungkin itu yang nanti akan bisa diterapkan di Kecamatan Sukasari seandainya memang itu memungkinkan. Dan kalau lihat dari zonanya itu bisa gitu. Pemerintah daerah ya bersama para katakanlah ada di Dinas Pendidikan ya, terus gencar mensosialisasikan. Sebelum itu kemarin kan mensosialisasikan akan dibukanya pembelajaran tatap muka. Nah, mungkin ke depan mensosialisasikan ya untuk sementara ditunda dulu gitu. Ditunda dulu ya. Ya. Berarti masih menggunakan daring ya Pak ya. Ya, harus menggunakan daring. Mungkin ada solusi lain Pak? Ya, memang perintahnya dari pemerintah pusat juga harus dibatalkan ya. Ya kan dengan daring kita sudah biasa ya, sebelum-sebelumnya ini selama hampir 1,5 tahun kita melaksanakan pembelajaran semuanya dari mulai pendidikan dasar, TK sampai perguruan tinggi kan selama ini dilaksanakan secara daring. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait dengan warta tadi, kami sudah terhubung dengan Bapak Njang Rahmat, SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Selamat malam Pak Njang. Ya, selamat malam Pak Njang, bisa mendengar suara kami di studio? Bisa dengaran Pak, siap. Ya baik Pak, terkait dengan informasi tadi ya mengenai KBM tatap muka. Nah Pak, kegiatan belajar mengajar tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru
hampir dipastikan dibatalkan mengingat pandemi COVID-19 masih mengancam. Bagaimana tanggapan Bapak maksud kami? Ya, terima kasih Pak. Menurut saya itu untuk dibatalkannya KBM itu kami tergantung kepada keputusan Bapak Ibu Bupati Purwakarta yang selama ini sebagai ketua gugus COVID-19. Begitu mungkin itu Ibu Bupati yang menjadikan dasar dibatalkannya kegiatan KBM. Dan kami di lapangan tentu saja para guru dan para siswa akan menunggu atau menanti tentang dijadikannya tatap muka atau dibatalkannya itu. Ya baik Pak. Nah, apa sisi baik dan buruknya atas keputusan dibatalkannya KBM tatap muka ini Pak? Terima kasih. Sisi baiknya banyak. Karena di Purwakarta kebanyakan zona merah, zona hijaunya mungkin hanya besar kalau tidak salah. Dan saja kita semua, khususnya para guru dan para siswa, akan terhindar dari untuk sisi buruknya, tentu saja masyarakat, kita karena masyarakatnya majemuk, jadi tidak semua tidak semua mengikuti protokol kesehatan, karena tiap itu ada yang memang tetap menginginkan anaknya sekolah, sementara tidak menghindari atau tidak mengabaikan tentang COVID. Karena itu tentu saja banyak juga yang mungkin yang kecewa, tentu saja banyak yang mengikuti yang ini. Ya baik Pak. Nah menurut Bapak, dibatalkannya KBM tatap muka ini merupakan keputusan yang tepat Pak? Ya, kalau untuk keputusan ini tentu saja kami mengikuti tentang di sana Purwakarta sedang zona merah. Kalau memang Purwakarta di zona merah oleh tugas Purwakarta, maka ini adalah tentu saja keputusan yang baik, karena ini tentu saja untuk menghindari kita dari terkena wabah virus corona. Baik Pak. Nah, jika siswa kembali belajar dengan sistem online atau daring, apakah ada pembaruan sistem, Pak? Kalau untuk pembelajaran, sementara ini kami melaksanakan kebijakan dari Kemendikbud, yaitu sistem dengan Google Classroom atau sistem daring. Jadi kami sementara ini belum menerima lagi sistem yang baru dari Kemendikbud. Nah, untuk sistem pelajaran tetap kami masih secara online atau sistem daring. Ada juga yang offline, karena itu tergantung kepada situasi masyarakat. Masyarakat itu, khususnya kami kepala SD, di SD itu karena masyarakat itu HP-nya anak-anak itu tidak dipunyai oleh anak-anak, tapi orang tua. Karena HP-nya orang tua, maka kami tidak melaksanakan persen daring. Jadi ada yang daring, ada juga yang luring itu. Jadi kami tetap hanya melaksanakan Google Classroom bagi yang punya HP Android. Nah, kami juga melaksanakan tetap luring atau offline bagi yang masyarakat yang tidak punya HP Android. Ya baik Pak. Sebelum dilaksanakannya KBM tatap muka ini, bagaimana Pak kesiapan sekolah menghadapi KBM tatap muka Pak? Terima kasih. Untuk kesiapan ini tentu saja kami jauh-jauh hari sudah sudah koordinasi dengan pihak terkait, dengan pihak pendidikan, dengan komite sekolah, dengan desa setempat, dan khususnya para orang tua siswa. Siswa itu sudah sepakat kami melaksanakan tatap muka dengan syarat tertentu. Nah, tapi kesempatan ini tentu saja kami menunggu keputusan dari Bupati sebagai Ketua Kabupaten Purwakarta. Dan kami pun sudah menyiapkan sarana prasarana untuk kegiatan ini.
Seperti halnya kami sudah menyiapkan alat pengukur suhu atau berat, untuk menyiapkan alat cuci tangan, air mengalir, menyiapkan masker untuk guru dan anak kecil. Nah, itu tentu saja kami sudah menyiapkan ruang-ruangan untuk interview yang memang hanya diisi oleh 50% dari mahasiswa. Dan itu juga dibatasi seperti itu 1,5 meter per antar siswa. Dan juga waktu pelaksanaan hanya maksimal 2 jam. Itu sudah kami siapkan jauh hari dan hari ini pun sudah kami siapkan tentang itu. Dan jadi dan tidaknya pelaksanaan itu ini tergantung kepada izin atau menunggu dari keputusan Bupati Purwakarta. Ya baik Pak, yang terakhir apa yang akan Bapak sampaikan untuk pemirsa Cipta TV? Terima kasih Pak. Bagi semua warga masyarakat khususnya Purwakarta, kami mengimbau untuk sementara ini karena COVID di Purwakarta masih tinggi, disebutkan zona merah, maka kita sebaiknya mengikuti keputusan Bupati Purwakarta. Jadi Bupati Purwakarta tentu saja tidak semata-mata membatalkan ketentuan ini karena Maksudnya masih zona orange ya Pak ya? yang menjadi oranye ya gitu Pak. Jadi karena itu mungkin Bupati sayang kepada masyarakatnya untuk tidak memaksakan, walaupun memang dengan daring itu masih banyak kekurangan dan tidak memuaskan bagi seluruh penduduk dan orang tua. Itu pada warga masyarakat itu saja protokol kesehatan ini sudah keputusan yang diperjuangkan oleh kedua-dua petugas di Purwakarta dan Bupati Purwakarta.